Tahukah kalian bahwa perlakuan panas sebagai metode pengawatan makanan dan inaktivasi mikroorganisme dapat menyebabkan turut hilangnya nutrisi pada makanan tersebut? Salah satu metode alternatif pengendalian mikroorganisme yang dipelajari adalah metode perlakuan ultrasound, yang merupakan metode penonaktifan secara fisika. Yuk, cari tahu cara kerjanya! Pada dasarnya, penggunaan gelombang ultrasonik intensitas tinggi menimbulkan getaran yang menyebabkan fenomena yang disebut sebagai cavitation effect dalam media cair, yang merupakan terbentuknya dan meletusnya gelombang uap secara tiba-tiba. Cavitation effect menyebabkan molekul di sekitar gelembung bertabrakan sehingga menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi. Selain itu, perlakuan ultrasound juga menyebabkan shock waves. Faktor-faktor ini menyebabkan kerusakan dinding sel pada mikroorganisme. Umumnya, perlakuan ultrasound tidak terlalu efektif jika diterapkan dengan sendirinya, dan harus disertai dengan metode pemanasan pada waktu yang sama. Kelompok peneliti dari University of Zaragoza mengembangkan alat manosonication, yaitu perlakuan ultrasound yang digabung dengan tekanan, dan manothermosonication, yaitu perlakuan ultrasound yang digabung dengan tekanan dan pemanasan. Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas metode ini adalah tekanan dan suhu, di mana efek inaktivasi berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis media. Selain itu, aktivitas air media yang rendah juga mengurangi ketahanan mikroorganisme terhadap panas dan ketahanannya terhadap ultrasound. Umumnya, peralatan ultrasonik menggunakan frekuensi dari 20 kHz hingga 10 MHz. Kontrol suhu dilakukan dengan membuang panas berlebih menggunakan air dingin yang disirkulasikan melalui koil pendingin. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suhu 5-62 derajat Celcius memberikan efek terbaik untuk mencapai inaktivasi mikroorganisme. Berdasarkan penelitian yang ada, metode pengendalian ini diperkirakan cocok digunakan pada produk makanan cair atau minuman seperti jus buah dan susu, serta untuk inaktivasi enzim. Namun, hingga kini, metode ini masih terbatas dan belum dapat diterapkan secara skala industri. Baik manosonication maupun manothermosonication, kedua metode tersebut menggunakan temperatur dan tekanan sebagai variabel yang divariasikan untuk mendapatkan hasil yang paling efektif. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Limay dan Cockley tahun 1998 dengan Escherichia coli sebagai subjeknya menyatakan penggunaan 1 atau 3 MHz gelombang ultrasound akan memberikan efek inaktif sampai 95,5% pada 4,5 menit pertama. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Utsunomiya dan Kosaka pada tahun 1979 juga menyatakan bahwa kita bisa memanfaatkan medium dan pH secara tepat untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Contohnya, penggunaan medium salin pada suhu awal 32 derajat Celcius menunjukkan bahwa Escherichia coli hanya memiliki 0,83% kehidupan pada 10 menit pertama. Metode perlakuan ultrasound adalah salah satu teknologi alternatif yang menjanjikan dalam industri makanan. Memang, perlakuan sonifikasi murni tidak efektif dalam pembunuhan bakteri dalam makanan. Namun, penggunaan ultrasound yang digabungkan dengan tekanan dan juga panas itu cukup menjanjikan. MTS berpotensi menjadi salah satu metode terbaik untuk menonaktifkan mikroba karena lebih hemat energi dan efisien dalam membunuh mikroorganisme serta tidak memberikan dampak pada kandungan nutrisi dan kualitas makanan secara keseluruhan. Namun, metode MS dan MTS ini masih terbatas dan tidak bisa dilakukan secara skala industri yang besar. Pemrosesan ultrasonik masih harus dikembangkan dan banyak diteliti untuk masa depan.